الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya, dan atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang agung yang mulia, salah satu taman daripada taman surganya, di tempat yang kita menggali warisan kekasihnya, para utusannya, di tempat yang diagungkan, dimuliakan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap yang mengagungkan diagungkan oleh Tuhannya Allah. Di tempat kita merebut meraih apa yang paling baik, yang paling mulia, bahkan yang merupakan sumber segala kebaikan kemuliaan bagi setiap hamba dunia akhirat. Ilmu yang karenanya Allah ciptakan langit dunia, Allah utus nabi, rasul dan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat semua kita bersimpu di hadapannya, salah satu taman daripada taman surganya, membaca sejarah makhluk yang paling dicintainya, dimuliakannya, berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan senantiasa salawat salam Allah Subhanahu wa ta'ala limpah ruahkan kehadirat junjungan agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para kekasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan para pencintanya, dengan harapan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita semua hamba yang dicintai, yang dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Kemudian kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Semua kita sudah tahu bahwasanya dari sekian zikir yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berzikir kepada kita secara umum, baik laki dan perempuan, dari kaum mukmin mukminat sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai hamba-hambaku yang beriman, baik laki atau perempuan, sebutlah Allah, ingatlah Allah, dzikran katsira, dengan ingat yang banyak. Bahkan kita dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat Allah di setiap keadaan kita, dimanapun kita, di setiap tempat selalu kita ingat, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali untuk kita selalu ingat. Bahkan ada zikir-zikir, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad untuk kita baca sekian kali dan lain sebagainya. Dari zikir-zikir yang banyak itu, ulama kita sepakat ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana nyatakan oleh Imam Nawawi, yang terbaik termulia adalah Al-Quran. Al-Quran dan Al-Quran yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan kebaikan darinya, dari setiap hurufnya, baik kita paham atau tidak paham makna artinya, bahkan baik kita lancar fasih atau tidak dalam membacanya. Berbeda dengan zikir yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad untuk kita baca sebanyaknya. Kalau zikir, baik itu tahlil, takbir dan lainnya, salawat dan lainnya, itu dalam bacaan kita seperti tahlil la ilaha illallah, itu kebaikan yang akan kita dapatkan dari kalimat la ilaha illallah. Kalau Al-Quran, yang ketika kita lewat Al-Quran bacaannya la ilaha illallah, fa'al, seperti kalimat yang Allah nyatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, maka tatkala kita baca kalimat tersebut, yang kita baca ia merupakan bagian daripada Al-Quran, maka yang akan kita dapatkan setiap hurufnya lam 10
La alif 10. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau mengatakan kalau kita baca itu Al-Qur'an di dalam salat dan salatnya berdiri baik wajib atau sunnat, maka setiap satu hurufnya Allah akan berikan 100 kebaikan. 100 kebaikan kalau kita sholat berdiri, kalau kita sholatnya duduk, setiap satu hurufnya Allah akan berikan 50 kebaikan. Kalau kita di luar sholat kita baca, beliau mengatakan kalau kita baca dalam keadaan berwudu, setiap satu hurufnya Allah akan berikan 25 kebaikan. Kalau kita baca di luar sholat tidak dalam keadaan berwudu, yang jelas tidak dalam keadaan haid nifas atau junub, maka akan kita dapatkan setiap satu hurufnya 10 kebaikan, yang nilai satu kebaikannya di sisi Allah jauh lebih besar daripada dunia seisinya. Maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita untuk kita memperbanyak salat. Termasuk amalan yang diperintahkan dalam syariat untuk kita perbanyak, dan ia merupakan bagian dari zikir. Karena Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri. Wa aqimis salata, dirikanlah, tegakkanlah salat lidzikri, untuk mengingatku. Karena supaya kalian bisa mengingat. Bahkan bukan hanya sekedar ketika kita sholat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam berbagai macam keistimewaan yang disiapkan bagi Allah bagi mereka yang menunaikan sholat. Sebutkan dalam kitab khasais umat Muhammadiyah, anna salah fiha silatul abd bi rabbi. Sesungguhnya salat itu ada ikatan hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ikatan, ada hubungan, sebagaimana ikatan antara kita dengan kita. Bahkan saat kita sholat, ikatan kita dengan Tuhan kita jauh lebih besar dari ikatan antara kita dengan sesama. Tarfa'ul hujub bainal musalli wa bain rabbi azza wajal. Ia bisa mengangkat hijab penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah yang Maha Agung Maha Mulia ketika kita salat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umamah, seorang sahabat semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innal abda idza qama fi shalah, sesungguhnya seseorang hamba apabila ia berdiri di dalam melaksanakan salat, pada saat ia ingin melaksanakan salat, futiyat lahul jinan. Kita berdiri untuk salat, maka Allah bukakan baginya surga-surganya. Wa kushifat lahul hujub, dan Allah tepis, angkat baginya hujub, segala penghalang atasnya. Bainahu wa baina rabbih, antara ia dan antara Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaqbalatul hurul in ma lam yamtakhid aw yatanakha, dan para bidadari istaqbalatul, menghadapnya, ingin menyambut kehadiran kedatangannya, selagi ia yamtakhid aw yatanakha, selagi dia tidak namanya mengeluarkan dahak, baik dari mulut atau dari hidung. Antaranya banyak keistimewaan salat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahwasanya pertama kali akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada kita, tatkala kita ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang dihisab, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dihisab, karena kita kalau dihisab berarti sudah ada azab. Berat hisab itu, ditanya oleh Allah berat. Dipanggil di pengadilan aja, walaupun kita benar, ditanya kita masih gugup, apalagi kita merasa salah, padahal dia manusia, makannya sama, bukan besi makanannya, sama, wadai juga bang, untuk haruan dan lain sebagainya. Tapi karena ia ada kekuasaan yang dimiliki olehnya, maka kita segan, merasa khawatir, takut, apalagi ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali para kekasih Allah kepengen ditanya oleh Allah. Dan
Mudah-mudahan kita tidak ditanya lagi bang, langsung masuk aja dari pintu khusus, pintu belakang ya bahasa kita. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Karena ada janji dari Nabi besar Muhammad, dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, ada di antara umat ini yang banyak yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk. Tapi kalau kita termasuk dihisab, maka yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, awal ma yuhasab bihil abad yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang hamba nanti di hari kiamat adalah masalah salat. Enak. Coba. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita, membuka wawasan kita sebagai umat akan pentingnya dan tingginya nilai salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan faida wujidat tamah gubilat wasairu amali. Maka apabila didapatkan salatnya sempurna, berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, semuanya sempurna, maka diterimalah salatnya dan semua amalnya selain salat akan diterima oleh Allah. Salat terima, semua amal diterima. Fa idza wujidat naqisah ruddat wasairu amali. Dan apabila didapatkan salatnya ada kurang, takbirnya Allahu akbar, hatinya ndak, Allahu akbar hanya lisannya, jiwanya ndak. Rukuk hanya badannya, jiwanya, ruhnya, hatinya tidak, begitu juga yang lainnya, maka ditolak salatnya dan ditolak semua amal selain salatnya. Kalau salat ditolak, tolak. Itu kalau dia masih salat. Kalau dari salat tidak perlu ditanya lagi. Kenapa ditanya salat? Karena pengen dilihat ini salatnya baik atau sempurna atau tidak. Kalau tidak salat, langsung aja dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bubuhannya dengan siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Rasulullah menjelaskan bubuhan orang yang tidak salat itu bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini satu kelas dengan Abu Jahal. Satu liting dengan Abu Jahal, yang la'anahumullah, yang mereka semua dilaknat, dikutuk oleh Tuhannya Allah, fid darkil asfal minan nar, di tempat yang paling bawah dari neraka Allah, dan tidak akan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, kalau didapatkan sholatnya ada kurang, ditanya, adakah sholat sunatnya? Allah mengatakan, coba cari adakah dia sholat sunat? Kalau ada sholat sunat, maka sholat sunat itu dijadikan penyempurna bagi kekurangan yang dia lakukan dalam sholat wajib. Kalau dengan sholat sunatnya, semua kekurangan yang ada dalam sholat wajibnya jadi sempurna, maka diterima semua amalnya, diterima sholatnya dan diterima semua amalnya. Kalau masih ada kurang, maka ditolak sholatnya, ditolak semua amalnya. Jadi, maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, salat khair maudhu. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh setiap hamba. Kenapa? Karena dia ikatan hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya Allah. Satu-satunya amalan yang kita lakukan, tidak boleh kita bicara dengan siapapun kecuali selain Tuhan kita Allah. Tidak boleh menyentuh sama lain kecuali Allah. Allah, yang lain tidak boleh. Salat, puasa, enggak. Haji, enggak. Puasa, enggak. Zakat, enggak. Dan yang lainnya tidak hanya salat. Kalau orang manggil pun kita saut panggilannya tidak boleh. Walaupun orang tua kita, kalau salat wajib tidak boleh kita sautin. Kecuali salat sunat boleh disaut. Kenapa? Karena kita sudah menyaut panggilan Tuhan kita Allah. Kalau sudah nyaut panggilan Allah sudah. Yang panggilan lain jangan disaut. Kecuali panggilan kekasih Allah Nabi besar Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad yang manggil fulan ya Hashim, harus labbaik ya Rasulullah, langsung menghadap Rasulullah, tidak batal salatnya. Hanya satu panggilan saja yang boleh kita sahut selain panggilan Allah, hanya panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faman syaa' falyastakthir wa man syaa' falyastaqlil. Barang siapa kepengen perbanyak salat, silahkan perbanyak salat. Kalau tidak silahkan tidak. Oh, kalau tidak kalau nanti anak kasih syafaat, maksud Allah. Ya, itu secara umum ya, secara umum. Nanti ada ABC, beda lagi secara umum seperti itu. Nanti ada syafaat dan lain sebagainya. Karena bab syafaat nanti bab syafaat nanti lain. Ini bab syafaat nanti babnya lain. Ini bab ini dulu. Kalau syafaat itu tidak bisa bicara kita. Walaupun orang yang jelas satu salat. Selagi orang itu masih sholat, masih diharapkan untuk mendapat syafaat. Tapi kalau tidak sholat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pun berlepas darinya. Fakat bariyat minhu dhimmatullahi wa rasulih. Kalau orang sudah tidak sholat, sudah terlepas jaminan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, kebaikan dari Allah dan Rasulnya atas dirinya. Kalau dia tidak sholat, selagi orang itu sholat, insya Allah. Artinya masih ada hubungan dia dengan Tuhannya Allah, berarti masih harapan besar untuk selamat. Walaupun dosanya sebesar apa, masih ada syafaat. Kalau dia dapat syafaat, insya Allah. Maka kita biasakan sholat malam. Alhamdulillah dilatih kita sebulan sholat taraweh. Ya. Tapi kalau bisa sholat sunat jangan dilepas habis taraweh, habis Ramadan, karena kita membutuhkannya. Bagian dari kebutuhan yang istilahnya ini yang amat penting bagi keselamatan kita. Ya, dunia ini sebentar aja bang. Andaikan kita tidak selamat tidak jadi masalah. Yang kita takutkan tidak selamat di sana. Kalau tidak selamat di sana, inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa kepengen di antara kita masuk neraka sehari aja? Kepengen? Tidak ada yang kepengen. Karena hitungan sehari di sana 1000 tahun di sini. Sehari di sana hitungannya 1000 tahun. Kepengen separuh hari aja. Tidak ada yang kepengen kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga neraka dunia. Sebagaimana di sana ada neraka, begitupun di dunia ada neraka. Setiap musibah, petaka dan lain sebagainya yang kita dapatkan bagian daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita lebih khawatir akan kebaikan keselamatan kita nanti di akhir. Kenapa? Karena di sana juga ada hal yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebagaimana surga itu jauh lebih besar, lebih hebat daripada yang kita bayangkan, begitupun neraka sama, jauh lebih besar, lebih hebat, lebih mengerikan dari yang pernah kita bayangkan. Antum bayangkan sehebat apa mengerikan, jauh lebih mengerikan nanti di sana hakikatnya. Begitu juga surga, antum bayangkan yang lebih menyenangkan, di sana jauh lebih menyenangkan. Ayo dilatih, tapi sholat tidak bisa kalau tidak dilatih. Dikit-dikit gabelia, ba'diyah, duha. Kalau kepengen sugi, kalau kepengen rizkinya itu ada aja, ya kurang sedikit-sedikit lah. Jangan tinggal sholat duha. Karena Rasulullah berjanji lal fajr ma'ad duha, tidak akan mungkin seseorang itu ditertimpa penyakit fakir selama ia masih sholat duha. Dan lain lagi nanti sholat yang banyak, gabliyah, ba'diyah, duha, witir, ada nanti sholat sunat mutlak, sholat malam, sholat tahajud dan lain sebagainya, sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi. Duduk. Ya, dan alhamdulillah kebetulan setiap satu rakaatnya, setiap kita sholat sunat itu, sholat wajib, sholat sunat, setiap satu huruf dari Al-Quran 100 kebaikan. Kalau kita sholat wajib terbatas waktunya karena ada waktu. Tapi kalau kita sholat sunat tidak terbatas, sebanyak-banyaknya. Antum mau baca satu rakaatnya satu Al-Quran 30 juz, silahkan, tidak jadi masalah. Karena dahulu ada di antara sahabat Nabi besar Muhammad yang satu rakaat dia baca satu Al-Quran.
Bahkan ada orang-orang sebelum kita yang dalam setiap satu rakaatnya bukan hanya satu, bisa 2-3 Quran, walaupun tidak masuk dalam akal kita, walaupun tidak masuk. Karena masalahnya bukan lagi masuk akal atau tidak. Masalahnya nanti anugerah dari Allah, keberkahan yang diberikan oleh Allah atau tidak kepada seseorang hamba. Ya, khair. Banyak betul hadis mengenai masalah salat ya. Insyaallah. Insyaallah. Ini juga mengatakan di antara keistimewaan salat bahwasanya ia juga termasuk sarana yang menyiapkan bagi setiap pelaksananya, yang melaksanakannya untuk ia bisa menemani Nabi besar Muhammad di dalam surga Allah. Siapa tak pengen masuk surga sama Nabi Muhammad? Tidak ada mukmin kalau betul dia imannya, tidak ada yang tidak ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad, kecuali orang yang diragukan imannya. Kalau orang yang tidak mau itu berarti diragukan imannya. Setiap mukmin pasti kepengen masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sarana yang bisa mempersiapkan seseorang masuk surga bersama Nabi Muhammad adalah salat. Tatkala ada seseorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, surga minta apa? Silakan minta." Mengatakan, "Ya Rasulullah, murafaqat fil jannah." "Ya Rasulullah, aku minta agar bisa menemanimu di dalam surga." Rasul mengatakan, "Ada yang lain enggak?" "Enggak, ya Rasulullah, itu aja." Ya kan repot. Ya repot. Terus ada yang lain enggak? Mintaan yang lain enggak, ya Rasulullah, itu aja. Kalau begitu, fa inni alaiha bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk kau mendapatkan harapanmu itu dengan banyak sujud. Salat. Salatnya dilaksanakan, diusahakan namanya lima waktu berjamaah, diusahakan 5 waktu berjamaah dimanapun kita. Dalam mazhab kita Syafi'i, salat bersama seseorang siapapun dia, apapun mazhabnya, selagi sama gerakannya, walaupun beda niatnya. Arti beda niatnya, dia mau salatnya zuhur, kita salatnya asar, atau dia salatnya asar, kita salatnya zuhur, atau dia salatnya sunat, kita salatnya wajib. Selagi sama gerakannya, ada rukuk, sujud dan sebagainya, sah kita untuk namanya bermakmum dengannya. Tidak dipandang namanya orang itu soleh atau tidak. Yang tidak sah salatnya kalau kita salat di belakang orang kafir, tidak sah. Atau kalau laki-laki tidak sah salat di belakang seorang perempuan, selainnya sah. Kalau lagi segi afdal kan beda lagi. Bicara afdal itu beda. Ini sah. Antum usahakan dimanapun antum berada, antum sholat 5 waktu berjamaah. Walaupun di kantor, alhamdulillah, kantor kan ada teman-teman. Ayo kita cari teman satu, janjian kita sholat berjamaah. Alhamdulillah, setiap kantor, bahkan pasar, bahkan mall, bahkan bandara, alhamdulillah disediakan di situ musalla. Kita sarana untuk kita bisa sholat berjamaah. Jadi usahakan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Karena Rasulullah Abdullah Haddad mengatakan, aku tidak mendapatkan pernah riwayat Rasulullah sholat 5 waktunya sendirian walaupun sekali seumur hidupnya. Beliau selalu sholat juga namanya 5 waktu berjamaah. 5 waktu berjamaah, usahakan berjamaah. Dan sholat termasuk amalan malaikat. Malaikat itu ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang i'tidal, ada yang sujud. Malaikat, gerakan mereka itu dikumpulkan menjadi salat. Ketika kita salat, kita melaksanakan semua gerakan ibadat yang dilakukan oleh malaikat. Dan satu-satunya dari rukun Islam yang Allah jadikan tiang agama adalah salat. Ya akhir. Wallahu a'lam.